Alright, selamat datang di channel Uncle Joe ya, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Ini, gue udah nggak sabar dari beberapa minggu lalu ya, gue udah mau ngomongin soal ini nih, metode manual brew yang setiap hari gue bikinnya pakai dua alat ini ya. Jadi ini ada bilangnya apa ya? Ini namanya Suji Pour Over 350. Wah, dia seperti ini ya tampilannya. Gokil. Kayak gini ya. Ini buat wadah kalau udah beresnya. Nah, gue mau komparasi nih antara Pour Over 350 sama Tricolette. Bukan Tricolette, Tricolette. Tricolette. Gue nggak tahu deh ini kira-kira Tricolette atau Tricolette. Oke, nah ini nama Tricolette ini dikembangin di Australia ya. Oke, alright. Dia datang kemasannya seperti ini. Nah, kita coba langsung mulai aja komparasinya ya antara Tricolette sama Suji Premium Pour Over 350. Mari kita mulai. Let's go. Jauh ya. Oke, pertama-tama sebelum kita bahas ke barangnya, ini gue udah unboxing anyway. Mungkin teman-teman udah lihat di video unboxing gue di Instagram ataupun di short ya di YouTube. Nah, kita mulai dulu dari si Tricolette dulu ya. Dia kemasannya datang dengan seperti ini nih, plastik. Jadi ya seperti apa ya, tabung gitu, seperti ember, apa namanya, chamber. Dia datang seperti ini ya, kemasannya seperti ini, teman-teman bisa lihat nanti. Terus dia dikirimin, anyway ini dari Australia, produk Australia, dan diimpor sama Space Roastery ya, teman-teman. Ini Space Roastery, harganya 800.000 di mana di Tokopedia, di marketplace yang gua beli. Menurut gue cukup murah ya dengan barang import. Harga aslinya itu di websitenya si Tricolette-nya itu harganya sekitar 75 dolar Australia, which is 10.000 sekian. Dia harganya tuh sekitar 750-an gitu, 760-an deh. Jadi si Space Roastery ini nggak ngambil untung banyak ya. Agak gokil juga sih. Luar biasa. Ya, tapi dia mungkin dapat fee khusus ya si Space Roastery-nya. Thank you banget udah import barang ini. Dan ini bisa juga untuk nampung si ini. Nah, jadi ngepas banget nih guys sama ini lubangnya. Tuh plek gitu langsung seperti ini. Ya, ini nanti bisa dites gitu ya. Bisa begini. Ya buat ngisi, kalau mau bikin banyak pakai ini nih, embernya nih. Nanti kita bahas si ini. Oke, dapat stiker dari Space Roastery. Ya ini ya stiker andalannya dia, Cool Story Bro, Cool Story Bro. Jadi bikin story harus cool. Ya. Lalu si Tricolette-nya sendiri dia ngasih ini nih, welcome to your new Tricolette ya. Made high quality, made with, dibikin dari kualitas tinggi, treatan plastik. Gue nggak tahu treatan plastik itu apa. Ini BPA dan BPS free copolyester, that's impact and shelter resistant. Ya intinya ini food grade ya, dia bilang bermaksud menyampaikan ini food grade. Dan di sini logonya si Tricolette ini adalah banyak tentak gurita gitu nih, tentakel. Ya teman-teman tuh. Ini seru sih, asik sih, dan dia ada di sini juga ada logonya nih, guys. Gokil banget. Ya ini ya produk luar lah ya. Oke, semuanya made by plastik. Kita ke barangnya. Ya, kita tutup dulu ini. Taruh di sini. Nah, ini barangnya. Ini chambernya, chamber utama. Ini yang si Suji kita awasin dulu. Nah, ini chamber utamanya. Ini adalah filternya. Sebentar, ini ada
ada yang kurang nih. Masih pasti. Ini dia. Ya. Jadi di dalam kemasan tadi ada paper filternya. Ya, ini plastiknya pun biodegradable ya. Jadi bisa terurai di tanah dalam waktu yang singkat. Ini chamber utama. Ini apa namanya ya? Filter ya. Oh, filternya. Lalu ini buat nyaringnya gitu loh, buat naruh airnya nanti di apa? Diffusernya kali ya bilangnya ya. Tak begini. Lalu oh ya, ini bisa dimasukin. Nah, pertama kali waktu gue unboxing ini, gue unboxing si Tricaloth ini, gue masukin ini ya. Ini kan gue ada di dalam ini nih, di sini nih taruhnya. Nah, gue paksa-paksa masukinnya. Ternyata dia udah kasih keterangan di kertasnya tadi. Ini ada 3 titik nih. Ini harus ngepas sama. Di sini pun ada pasangannya nih, plugnya gitu. Ada seperti apa sih, kayak pengaitnya gitulah, supaya si ini bisa taruh di dalamnya. Ya, ini made by plastik semuanya ya. Jadi ini plastik. Gue yakin si Suji bisa bikin gitu dengan kapasitas pabrik dia yang sebesar itu, yang tempo hari gue ke sana. Nah, ini gue pasang dulu, dipasin ya. Mana nih ngepasinnya nih? Nah, jadi ngepasinnya harus begini nih guys. Agak PR juga ya. Kalau udah biasa sih enggak lah. Kalau udah biasa sih udah aman. Ngepasinnya. Nah, takes time kan. Walaupun gue udah pakai beberapa kali, masih ini nih. Oke, dikit lagi ya, yuk. Kalau Space Roastery bisa bikin tutorial yang singkatnya boleh nih. Udah masuk nih. Oke. Nah, begini ya. Lalu taruh seperti ini. Karena tidak disertai sama apa namanya? Nggak disertai sama servernya, jadi teman-teman bisa pakai server apapun ya. Tricaloth-nya itu tidak menyediakan server. Oke, kita pakai sini nih, begini dia. Ya, jadi setelah gua pakai beberapa kali si Tricaloth ini, rasanya secara rasa sebetulnya antara Pour Over 350 sama Tricaloth mirip-mirip secara rasa. Acidity-nya diekspos banget dari beans yang gue cobain. Apalagi kalau dibikin es, oh itu asik banget dan unik gitu. Manisnya juga lebih detail gitu. Rasa sweetness-nya keluar sangat detail ya. Bodinya juga tebal dan dia menggunakan paper filter. Nah, dia langsung turun dengan sendirinya. Sampai bawah. Nah, sampai bawah. Begitu dia. Nah, jadi ngepas banget kayak gini. Nanti tinggal di wash pakai air panas. Oke, jadi nanti kita bikin contohnya. Sekarang gue jelasin dulu begini. Oke, sekarang kita masuk ke Suji. Ya, ini Pour Over 350. Nah, ini yang kalau ini produk Australia ya. Ini lokal. Suji Premium Handcraft. Jadi dia memang benar-benar dibuat tangan orang gitu, bukan mesin ini yang bikin ya. Nah, kalau ini udah pasti mesin, ada moldingnya, lalu dibikin lah proses gitu ya. Ini full glass, kaca semua kalau Suji ini. Ya, Pour Over 350 ya. Ini udah sejak 6 tahun yang lalu ada. Kalau nggak salah dia 2017. Ini kalau nggak salah tolong correct if I'm wrong ya. Kalau misalkan teman-teman dari Space Roastery yang nonton mungkin coba koreksi gua gitu. Gue juga lupa nyari datanya gitu. Tapi kalau Suji dari 6 tahun yang lalu dan sekarang lagi didaftarkan di Good Design Indonesia nih. Ya. Oke, dia full kaca, susunan seperti ini. Jadi ini kalau habis beres ngebrewing tinggal taruh begini aja. Jadi servernya dapet ya. Sebentar. Gue mulai dari ini dulu deh, tadi kelewat ya.
Nah, dia kemasannya seperti ini, dus ya, karena craft gitu ya. Nah, kemasannya pun sangat safety, dilengkapi sama bubble wrap. Kayak gini dia, satu-satu dibuat seperti ini. Oke, ada masing-masing part dari si pour over 350-nya ini udah ada wadahnya gitu, taruh gitu ya. Cukup safety dan profesional banget. Gue sih cukup suka ya dengan konsep kemasannya si Suji ini. Sejak awal gue beli produknya Suji, gue sangat suka dengan barang yang dikemas secara profesional. Jadi gue anggap ini orang serius banget. Ternyata pabrik gede gitu. Oke, baik lagi ke produknya. Dia ada bagian, ada chambernya ini. Nah, kelebihannya Suji dibanding sama Tricolored ini, dia nggak perlu pakai paper filter. Nah, cukup ekonomis menurut gua. Kalau kita pakai Tricolored ini kan kita pasti ketergantungan sama paper filter. Nah, dia nggak perlu. Jadi sekali beli udah beres, nggak perlu ada beli-beli lagi. Jadi bisa langsung brewing secara simple. Setelah gua ngobrol sama dari teman-teman Suji, jadi memang barang ini diciptakan untuk siapapun dari kalian, nggak harus profesional brewer, bisa membuat kopi yang cukup oke gitu. Karena kan gini, tujuannya kenapa ada, ini gue bilang apa sih diffuser ya? Kenapa ada perantara ini? Tujuannya untuk siapapun teman-teman yang nuang air panas ke kopinya itu bisa dikontrol bukan sama kita, tapi sama alat ini. Nih, ini yang mengontrol alur air, jatuhnya air ke bubuk kopi gitu. Jadi teman-teman pemula memang diciptakan untuk newbie ini, bukan untuk profesional. Supaya siapapun kalian mau nyeduh kopi bisa dapetin kualitas rasa yang maksimal dari biji kopi yang kita seduh gitu. Karena alat ini sehingga kita nggak perlu teman-teman nggak perlu teori-teori yang aneh-aneh deh gitu untuk bikin kopi enak ya. Cukup dituang air aja ya. Ini menarik banget. Nah, jadi kalau gue lihat komparasi secara material ya lu bisa nilai sendiri. Ini full glass kaca. Dan kacanya ini import, bukannya produk lokal kacanya. Kacanya dalam selongsongan kayak pipa-pipa gitu. Gue ngeliat sendiri bikinnya gimana. Dan kacanya tidak ada di Indonesia. Kacanya harus import. Ini bukan kaca yang masuk ke freezer dikeluarin kasih air pecah ya. Beda nih. Kalau teman-teman ada pengalaman kalau nyimpen kopi terus dimasukin ke freezer dalam bentuk botol kaca gitu ya. Dikeluarin pas disiram air panas atau ketemu sama air panas dia langsung retak, krak gitu. Kalau ini enggak, ya ini udah dites sama mereka berani garansi, jadi mereka enggak kena air panas langsung retak pecah gitu enggak. Ini good quality banget, ya. Gue pakai barang-barang Suji lumayan banyak beberapa, si glass shoot-nya, terus kon yang tabung labnya itu gue juga pakai. Sama sekarang ini dapat dari Suji waktu kemarin event Kopi Totomi, full glass nih. Jadi secara material ya lu bisa pilih gitu mau yang full kaca atau yang plastik gitu ya. Ya masing-masing punya plus dan minus. Ya baik si Suji maupun si Tricolored ini juga punya plus dan minusnya. Kalau dia kan kalau jatuh mungkin pecah gitu ya. Kalau dia kan jatuh, gue berani banget lempar dia gitu. Kalau kaca gue nggak berani, pasti entah itu rusak atau pecah. Lalu dia perlu pakai paper filter. Ya, ini nggak perlu paper filter dan lebih ekonomis secara uang ya. Secara harga kurang lebih mirip-mirip ya. Gue lihat di marketplace macam-macam ada yang jual Tricolored ini juga di atas sejutaan, 1.100.000, 1.300.000. Tapi kalau di Spacery 800.000. Nah si Suji ini juga variatif harganya. Ya kalau di official store-nya kurang lebih 800 ribuan juga, mirip-mirip harganya. Ada juga yang jual sampai 1,3-an. Gua nggak sure sih yang mana harga yang benernya, tapi kurang lebih sama lah ya. Gue dengar dari kalau nggak salah Om Jonathan ya ada bilang nih 800 ribuan, ini juga 800 ribuan. Jadi monggo teman-teman silakan putuskan yang mana menurut kalian yang lebih better ya. Nah sekarang gue pengen ngetes nih, kita ngopi, kita bikin ya pakai Tricolored sama
pour over 350. Oke, yuk kita mulai. Gua akan grinder di tempat lain ya, jadi mungkin akan gua cut juga. Alright guys, sudah. Ini gua akan seduh secara berbarengan ya. Akan seduh mereka ini. Oke, nah blooming dulu. Bukan blooming, wash, maksudnya dicuci dulu. Nah, kalau si tricolate dia perlu dicuci dulu. Sama suji juga perlu. Menurut si Om Jo katanya baiknya di flush dulu karena untuk menutupi lubang-lubang itu dia. Lapisan airnya gitu, menutupi lubang-lubang. Jadi gua nggak tahu ini kaca dibikin lubang-lubang kayak gini, hebat banget ya teknologinya mereka ya. Bisa sampai nggak pecah gitu dilobangin. Hebat banget. Oke, ini juga udah. Oke. Ini kopinya sama-sama dari Toraja Pulu-Pulu ya. Gue dapet beans ini dari Bumi Boga Laksmi dalam bentuk green bean, terus gue roasting dengan profile medium, light to medium. Ya, ini gue akan bikin 20 gram, masing-masing 20 gram. Rasionya itu berapa? 1:15, 1:20 kali ya. Oke. Oke, ini gua kasih 20 gram kopi. Direkomendasikan sih 15 sampai 20 gram. Gua maksimalin aja ke 20 gram. Grind size-nya kalau di Latina ya, Latina ini gue bikin di 4 ya, medium. Nih ya. Oke, 20. Ya, betul, tidak ada yang tumpah. Gue ratakan dulu. Nah, ini juga sama. Oke. Oke. 20 gram. Sama-sama 20 gram ya. Ya. Siap. Kita akan barengan nih, akan nyeduhnya berbarengan. Nolkan. Oke, siap ya teman-teman ya. Jadi kita akan blooming dulu. Ini direkomendasikan 40 mili. Karena dia udah ada yang mengalirkan airnya, dia cukup langsung tuang aja. Kita nggak perlu goyang-goyang atau puter-puter ya. Ini juga sama bloomingnya. Sama di 40. Ya. Dengan suhu didih ya, kalau di Brewista gue di 100 derajat suhu didihnya. Oke, biarkan seperti ini. Kita tunggu selama 30 detik. Ini katanya diputer-puter nih menurut mereka. Nah, kita nolkan lagi jam 40. Lalu gue langsung siram sebanyak 260 ya. Langsung aja gas. Berarti akan ketemu di akhirnya itu di 300 ml ya. Jadi ini bisa dibilang semi immersion ya ini mas. Ini adalah proses tambahan gitu. Oke, 360. Akhirnya gue mau ke 300 ya. Sama. Ini gue bawa ke 90 dulu, karena cembalinya nggak dituang nih.
Teman-teman boleh diaduk pakai putar-putar seperti tadi ataupun pakai alat ya, pakai sendok. Udah begini doang, tinggal ditunggu selama 4-6 menit ya. Kalau Tricolored ini disarankan 4-6 menit maksimal proses seduhnya. Lalu kalau suji, ya ini masih belum selesai dia. Suji juga sama, di atas 4 menit ya. Beda sama V60 nih perlakuannya. Oke. Nah, jadi gua sih menyimpulkan ini alat ini semi immersion ya. Jadi ada proses perendaman dulu sampai turun sempurna. Semi lah gue bilang. Semi immersion. Oke, gimana teman-teman, tertarik gak sih punya alat ini di rumah atau di kedai kalian? Anyway, di Uncle Joe sudah tersedia ya alat ini. Teman-teman silakan kalau yang ke rumah Uncle bisa nikmatin manual brew Tricolored sama pour over 350. Wah, seru nih. Jadi nggak melulu V60 ya. Nah, soal rasa, setelah gue udah nyobain berkali-kali dari berbagai beans gitu ya, gue ngerasa dua alat ini menghasilkan rasa kopi yang jujur. Ya, jujur tuh artinya seperti tubruk gitu. Hanya saja kalau karena dia tidak menggunakan paper filter si pour over 350, sehingga dia ada di permukaan kopinya tuh ada minyak gitu. Ada minyak yang ya kelihatan lah di permukaannya ya. Jadi bagi mereka sih, menurut teman-teman Suji ya ini lebih jujur ya, seperti tubruk jadinya. Kesannya seperti itu, dan rasa yang dihasilkan sweetness-nya lebih keluar, acidity-nya juga keluar. Hal yang sama yang gue rasakan di Tricolored. Oke, udah nih. Waktu seduhnya ya 4 menit ya, 4 menit lebih ya. Oke. Ini juga sama, selesai juga. Kita langsung taruh, boom, dia sediakan. Nah, si Tricolored ini gue nggak dapet nih tempat buat naruhnya nih. Apa di sini aja di Brute buat nampung awal, nampung sesudah diseduh. Duh, oke. Ya, nanti teman-teman gue bikinin videonya. Sama-sama grind size sama, beratnya sama juga, waktunya nggak jauh beda ya, 4 lebih dikit gitu. Nah, permukaan yang berminyak itu hanya ada di sini, ya, karena dia tidak ada paper filter. Ada sedikit lah ini permukaannya oily. Kalau si Tricolored ini nggak ada, karena paper filter selain untuk memfilter si kopinya juga berguna untuk kandungan minyak di kopi itu nempelnya di paper filter. Waduh, asik banget nih. Kayaknya lebih asik pakai es batu ya. Oke, kita coba ya, kita tes. Oke, kita coba dulu sih ini. Betul, rasanya itu yang gue bilang jujur bener nih. Ini bodinya tebal ya, bodi lebih tebal. Terus juga acidity-nya lumayan
lumayan keluar ya, tapi nggak terlalu signifikan. Seharusnya sih lebih maksimal nih acidity-nya nih. Kenapa hari ini agak beda nih? Apa karena gramasinya lebih banyak ya? Kemarin-kemarin gue bikin um, di 12 gram. 12 sampai 15 gram. Mantep ya. Sekarang kita cobain yang dari Tricolored. Nah, oke. Kayaknya sih gue salah bikin ini. Tricolored lebih asik rasanya. Mungkin gramasinya secara ini beda nih. Gua salah nuang air kayaknya ini. Harus ini kan di 300 ml, dia di ini 280 nih. Ya. Oke, ini lebih clean si Tricolored. Lebih clean dan lebih floral ya. Acidity-nya juga enak banget. Oke, gue akan ngulang si Suji. Gue akan ngulang karena perbandingannya kurang pas. Gue coba grinder lagi, kita bikin ulang nih si Suji punya. Alright, kita akan ngulang yang Suji samain ya, 1:15 ya. Berarti 20 gram kopi, 300 ml ya. Oke, kita langsung gaskan aja. Blooming dulu 40 mg. Ya. Oke. Kita tunggu proses blooming ya, teman-teman. Nah, seru ya anyway ya, ngoprak-ngoprek, ngulik-ngulik kopi selama ini gua cukup menikmati ya teman-teman ya, walaupun gue bukan barista. Jadi anyway, maaf nih kalau ada salah-salah gitu ya, karena gue bukan barista, gue basic kopinya juga based on experience gue. Ini disclaimer dulu teman-teman. Jadi yang gue tes di sini based on apa yang gue pelajari sebagai gue punya kedai, pemilik kedai kopi gitu ya. Gue bukan barista anyway. Jadi punten, mohon maaf kalau ada salah-salah. Bukan untuk ditiru ya. Kalau gue lebih kopi mana yang bisa gue nikmatin, itulah yang gue jadiin patokan gue. Oke, sudah. Langsung gas kuy. Kita mau ke 300 ml ya. Tuang kedua 90 mili. Jadi gue sejak buka kedai kopi dulu nggak pernah nih minum kopi-kopi begini. Dulu ya kopi saset, kopi yang ya pada umumnya lah, banyak dulu ya minum kopi ya. Setelah punya kedai kopi, awalnya juga minum kopi susu gula aren. Tapi lama-kelamaan nyobain, awalnya juga nggak bisa gue nikmatin ini kopi seperti ini. Tapi lama-kelamaan tuh hampir tiap hari sekarang minum kopi ini. Satu gelas pun kurang gitu. Oke, tembak lagi. Nah ini teman-teman, baik kalian yang pemula, nggak usah khawatir sama
pour over 350 ini karena dia sudah di setup untuk teman-teman pemula gitu ya. Ikutin aja sesuai dengan petunjuknya. Ini kalian bisa dapetin kopi yang enak ya. Ini asik banget. Ini yang punya si Tricolored. Ini yang tadi rasionya salah yang pertama. Ini kita bikin yang benernya. 20 gram kopi, gue mau dapetin 300 ml air, ya. 300 ml kopi. Gas lagi. Ya. Oke. Kalau si Tricolored ini dia lebih chambernya karena gede, dia sekali tuang bisa kelar beres. Jadi teman-teman pun nyiram nyeduhnya pun nggak perlu pakai gooseneck gini, nggak perlu ya, nggak perlu controller. Ini kan mengontrol air, arus air ya. Pakai gayung pun bisa gitu, pakai apapun ya. Alright. Karena ini udah ada diffusernya nih, teman-teman tinggal nuang, dia yang mengalirkan airnya. Oke, sudah. Yup, 300 ml. Udah, kita tunggu aja seperti ini. Jadi teman-teman, bagi kalian yang memang nggak ada experience ataupun nyoba-nyoba, gua rasa ini cocok buat kalian cobain ya. Udah belum? Udah ya. Nah, sudah nih. Ini menarik nih. Ini semuanya deh. Oke, nah ini baru. Ya, asik ya. Kita coba dulu nih. Nikmat nih. Nah, Toraja Pulu-Pulu top. Nah, benar juga. Jadi teman-teman, si Suji pour over 350 di lidah gua, ini di lidah gua ya, di lidah kalian belum tentu sama. Di lidah gua acidity-nya lebih maksimal, lebih optimal ya. Dibanding sama si Tricolored. Dua-duanya sih menurut gue mengeluarkan potensi dari si beans ya, biji kopi yang kita seduh. Dua-duanya juga rasanya bisa gue nikmatin dan acidity-nya juga sama-sama keluar. Cuman Suji punya, gue ngerasa dia lebih asamnya lebih kuat. Enak banget. Ini kalau dikasih es batu enak nih. Ntar ya gue kasih es batu ya. Top banget. Oke, dua-duanya bisa gue nikmatin, dua-duanya bagi gue enak ya. Tinggal teman-teman kira-kira menurut kalian dari plus minus tadi yang udah gue bahas, kira-kira kalian pilih yang mana ya? Kalau kalian punya preventif, cuman gini loh, gue perhatiin di YouTube ini banyak banget yang review, banyak banget yang mungkin mereka udah produksi terus disebar kali ya ke coffee influencer. Semuanya banyak banget. Nah, si pour over 350 itu jarang banget ya. Jujur jarang banget, gue susah nyari dia nih di YouTube ya. Jadi jarang banget yang nge-review si pour over 350 ini. Lebih banyak Tricolored ini, lebih banyak ya. Nggak tahu kenapa, tapi ya gue rasa silakan monggo teman-teman putuskan mana yang lebih better menurut kalian ya. Kalau bagi gue dua-duanya punya plus dan minus masing-masing ya. Contohnya dia berbahan plastik, ini berbahan kaca. Chambernya kecil, ini chambernya besar. Ini pakai paper filter ya, ini tidak pakai paper filter. Jadi ada plus ada minusnya. Nggak ada produk yang plus gitu, nggak ada. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Monggo teman-teman silakan pilih yang mana yang sesuai. Dua-duanya ada di rumah Uncle. Kalian mau coba, monggo datang ke sini. Gue udah masukin di menu juga. Dan gue rasa gitu aja video komparasi antara Suji Premium Pour Over 350 sama
Tricolet. Jadi silakan kalian putuskan, monggo mau pilih yang mana. Mau nyobain dulu, datang aja ke tempat gua. Oke, gua rasa gitu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah kata, salah informasi atau salah ngomong. Nanti gue coba perbaiki di caption atau di video ada editingnya. Sekian, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.